Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bahagia sekali kalau kita boleh mengikuti ibadah Biston secara online pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tetap semangat untuk berdoa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kita. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari yang di rumah pun kita boleh menyembah dalam suara kita mengangkat kepada Tuhan. Ya Bapa, kami datang di hadapan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan kekuatan kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang layak disembah. Engkau yang
mau datang ke dalam dunia. Bahkan Engkau yang rela mati di atas Kalvari, mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk penebusan dosa kami. Bapa, Engkaulah yang layak terima pujian. Engkau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami rindu di dalam persekutuan kami secara online dalam Biston malam hari ini. Kami mau menyerahkan hati pikiran kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh dilayakkan Tuhan. Dalam segala kerendahan hati, kami boleh datang di hadapan-Mu Bapa. Dalam segala keberadaan kami ini, dosa-dosa kami pun Tuhan, kami mau Tuhan sucikan, layakkan kami. Sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang bertata di surga. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan hati pikiran kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami telah naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah berkarya. Dan sepanjang minggu ini juga kita terus melihat kebaikan-kebaikan. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih sayangnya terus nyata di sepanjang kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan juga sudah memberikan berkat-berkat, penjagaan, kasih sayang dan perlindungan bagi kita. Bagi kita semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan terus jaga lindungi kita dalam kasih sayang Tuhan yang ajaib. Mari kita bersyukur waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kita naikkan syukur dalam doa kita. Bapa di surga, kami menaikkan syukur karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang terus menjaga, Allah yang tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau juga yang telah pulihkan kami di dalam segala hal Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Dalam segala hal Kau jaga lindungi kami, kan keluarga kami Tuhan. Terima kasih kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yang terus kami rasakan, yang terus kami alami. Kekuatan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan
dalam hari lepas hari, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan kami, Engkau yang mencukupinya. Engkau yang menjawab doa kami Bapa. Engkau yang terus menyertai, menjaga, melindungi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Allah yang terus menopang hingga pada saat ini. Syukur kepadamu, syukur akan kasih sayang-Mu yang ajaib Bapa. Terpujilah Bapa, dengar doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jikalau ada yang mau menyampaikan kesaksian, ya mungkin di rumah masing-masing kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Ya, saya menyampaikan rasa syukur karena Tuhan yang menjaga keluarga kami, ya. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami juga. Anak kami yang kedua sudah diterima pekerjaannya setelah beberapa bulan harus menganggur. Tuhan yang terus membuka jalan sehingga bulan ini dia sudah masuk di dalam pekerjaan yang baru, yaitu di Jakarta. Saya bersyukur juga untuk kasih sayang Tuhan yang merawat keluarga kami juga. Boksu kemarin khususnya minggu tepar, tidak bisa bangun ya, mual, muntah dan diare. Tapi bersyukur pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga Selasa pagi, Senin sudah mulai agak baikan dan Selasa sudah mulai bisa beraktivitas. Syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk doa-doa yang terus didukung oleh jemaat Tuhan, perhatian dan kasih sayang Tuhan yang tak henti-hentinya. Kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Terima kasih. Dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, beriku hati untuk menyembah, untuk mengasihi Tuhan. Kami memberi diri kami, memberi sepenuhnya kepada Tuhan yang terus diam di dalam bait-Mu yang kudus, diam dekat kaki-Mu Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Waktu ini kami juga mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang berfirman kepada kami sekalian, di dalam segala
pengertian-pengertian kami yang terbatas Bapa. Engkau singkapkan hal-hal yang belum kami ketahui. Engkau memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kau dengar doa kami, dan waktu ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitabnya di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, hanya 2 ayat saya bacakan dari tempat ini. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua dalam kehidupan kita memiliki satu tujuan. Tujuan hidup kita pasti setiap orang memilikinya. Jikalau tanpa tujuan hidup, maka kita juga tidak akan hidup di dalam tujuan tersebut. Kita sembrono, kita semau gue. Bahkan kita semaunya sendiri dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan Kristen pun seperti itu Bapak Ibu. Seperti Paulus mengajarkan kepada kita semua di Filipi 3 ini, ayat 13 dan 14. Bagaimana Paulus berlari-lari untuk mencapai satu tujuan, yaitu memperoleh hadiah dalam panggilan surgawi. Oleh karena itu kita mau melihat bahwa ketika kita berlari untuk memperoleh tujuan hidup kita, tidak lain atau tidak kita yang akan memperoleh hadiah itu bukan semata-mata kita meraih kesuksesan dalam dunia ini. Kita meraih apa yang kita inginkan. Bukan demikian Bapak Ibu. Tetapi utama di dalam kita berlari untuk mencapai tujuan itu, yaitu secara rohani. Dalam panggilan yang Tuhan pakai dalam hidup kita masing-masing. Paulus mengajak kita di dalam ayat 13 apa yang seharusnya kita lakukan di dalam panggilan tersebut untuk memperoleh hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang mengasihi. Di dalam ayat 13 mengatakan kepada kita semua, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang telah lalu, apa yang menjadi kebanggaan oleh Paulus. Apa yang menjadi kebanggaan oleh Paulus Bapak Ibu? Paulus sebagai orang yang notabene dia orang yang menguasai nilai-nilai keagamaan Yahudi. Dia menguasai semua hal yang berhubungan dengan keyahudian. Oleh karena itu, dia mengatakan, aku tidak menganggapnya lagi. Melupakan itu semua. Karena apa yang menjadi kesombongan, apa yang menjadi keberhasilan pada waktu itu bukanlah sebuah kebanggaan. Karena di dalam ayat 7 dia mengatakan, apa yang disebut keuntungan yang dahulu, tetapi itu tidak dianggap oleh Paulus. Bahkan dianggap sebagai sebuah kerugian. Atau disebut sebagai hal yang menjadi sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu kita mau belajar di sini. Dalam penerapan hidup kita, apa yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu?
kehebatan kita, keunggulan kita, kekayaan kita. Oh, saya sudah menjadi majelis, saya sudah menjadi orang yang menjabat berbagai hal. Atau saya sudah memiliki semuanya dalam hidup saya, sehingga saya merasa bangga. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak menganggapnya lagi. Dia melupakan semuanya, tetapi lebih daripada itu, dia mau menganggap hal itu di dalam pengenalan akan Kristus. Terus mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Kepada apa yang bersifat rohani. Berlari-lari mencapai sebuah target, yaitu hidup kekal dalam panggilan surgawi. Seperti seorang olahragawan, ya, di sini berlari. Seorang sprinter dalam pertandingan yang sudah ditentukan, yaitu dia menjadi pelari cepat, dia mengukur segala kekuatannya, sehingga akhirnya dia dalam kecepatan yang dia miliki akan mencapai garis finish dan memenangkan perlombaan tersebut. Bapak Ibu, perlombaan dalam kehidupan kita juga. Kita harus tetap mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Di hadapan kita begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal dalam kesulitan hidup. Tetapi apakah kita didapati tetap memiliki iman yang teguh? Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Di dalam mengikut Tuhan, perjuangan hidup dituntut. Oleh karena itu kita harus terus berlari seperti seorang pelari yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal akan kekalahan. Dia pokoknya mencapai garis akhir sehingga dia akan memperoleh kemenangan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus ketika dia akan mengakhiri hidupnya dalam penjara di Filipi. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa ayat ke-7, Bapak Ibu, 2 Timotius 4 ayat 7, di situ dikatakan oleh Paulus kepada kita semua, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu yang terpenting ketika kita berlari. Apa yang kita sasarkan, Bapak Ibu? Tujuan akhir, kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Tujuan akhir bahwa kita mencapai garis finish. Dan terakhir adalah kita tetap memelihara iman di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang kita akan peroleh, Bapak Ibu? Ayat 8 mengatakan, maka tersedia mahkota kebenaran bagi orang yang setia, bagi orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hendaklah kita gunakan secara baik. Kita akan mencapai garis akhir, mencapai tujuan hidup di dalam kehidupan dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita mau gunakan, bukan karena kesombongan, kehebatan kita. Kita bangga, itu tidak lagi menjadi yang utama. Tetapi di dalam apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita bisa hasilkan, melulu semua untuk nama dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berpacu, berlari untuk mencapai sebuah tujuan hidup kita yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Mari dalam pertandingan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak mau kendor, kita tidak mau loyo, kita boleh berkata tarsok, tidak.
ketika Tuhan percayakan pelayanan, ketika Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun itu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu di dalam hal-hal yang berharga. Di dalam hal-hal kesempatan yang Tuhan percayakan, kita mau raih semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi. Senangan diri sendiri, untuk kebanggaan yang akhirnya Paulus mengatakan itu dianggap kerugian. Tetapi di dalam Kristus, pengenalan akan Kristus itu yang membuat Paulus terus mengalami kebanggaan, pengenalan akan Kristus yang dia inginkan. Ayat 10, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dengan Kristus. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Allah yang terus mengasihi kami, memanggil kami sehingga kami boleh memiliki hidup yang bertujuan. Kami tidak berlari tanpa satu tujuan akhir hidup kami. Kami boleh memperoleh hadiah di dalam panggilan itu. Mampukan kami terus semangat, mampukan kami terus untuk tidak patah semangat atau berhenti di tengah jalan ya Bapak. Ketika pertandingan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami anggap itu sebagai sebuah keuntungan, tetapi ketika kami mengenal Tuhan, itu dianggap rugi. Biarlah kami tidak melihat ke belakang apa yang menjadi keunggulan-keunggulan yang dahulu kami hidup masih dalam dosa. Kami bangga dengan semuanya itu. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami mengarahkan diri apa yang di depan kami, sehingga kami terus berlomba-berlomba dan berlari-lari untuk panggilan surgawi itu yang membuat kami hidup sesuai dengan panggilan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus tekun di dalam iman yang tidak pernah berubah, tidak pernah kendor ya Bapa, di dalam kondisi apapun, kondisi kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah berlalu, Kau tanamkan di dalam hati kami, dan kami boleh terus maju di dalam iman yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih. Dengar doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menaikkan beberapa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh terus tekun dalam panggilan surgawi yang Yesus Kristus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita mengikut Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dengan segenap hati, ya. Biarlah kita boleh terus mengiring Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
panggilan kita masing-masing. Di dalam panggilan yang Tuhan percayakan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita didapati iman yang mulai redup, iman yang mulai tidak percaya akan firman Tuhan, keraguan-keraguan yang membuat kita tidak setia, membuat kita kendor di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita terus berlari-lari mencapai tujuan hidup kita dalam panggilan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa buat panggilan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang telah ditebus. Jangan biarkan iman kami kendor, iman kami loyo, iman kami ragu-ragu ketika menghadapi badai kehidupan. Tuhan, mampukan kami terus berlari-lari untuk mencapai tujuan dalam panggilan itu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh hadiah yang Tuhan siapkan bagi kami masing-masing, anak-anak-Mu yang setia. Mampukan setiap pelayan-pelayan-Mu boleh terus setia, boleh terus maju membangun tubuh Kristus di GKT Jemaat Bandar Jaya. Terima kasih, inilah kerinduan kami Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa juga buat bangsa dan negara kita dengan kondisi COVID yang mulai lebih baik ya. Daerah Lampung Tengah sudah mulai kuning ya. Dan daerah-daerah yang lain di Lampung dan di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah kami dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Pemerintah dan negara kami juga boleh terus merealisasi untuk vaksin yang sedang digalakan di seluruh Indonesia. Khususnya di Lampung Tengah, Tuhan masih belum banyak orang yang belum divaksin. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang pelihara setiap pemerintah kami, wewenang-wewenang yang harus dijalankan. Biarlah hikmat kuasa-Mu yang terus turun atas mereka ya Bapak. Presiden, aparat-aparat yang terkait Tuhan nyatakan semuanya bagi keamanan bangsa dan negara kami. Dengar doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian, mataku tertuju padamu, nomor 35. Biarlah mata kitanya tertuju kepada Tuhan untuk terus masuk dalam rencana. Mari Bapak Ibu kita berdoa juga buat
ulang tahun gereja kita, ya, memang tidak dirayakan, tapi dalam rangka ulang tahun kita ada membagi sembako untuk lingkungan seputar gereja kita. Jadi Bapak Ibu yang mau ambil bagian satu paket sekitaran 100.000 ya, biarlah kalau Tuhan menggerakkan kita semua, kita juga boleh ambil bagian. Gereja kita yang sudah mandiri, dewasa, biarlah rencana atau program-program tetap bisa berjalan dalam kondisi seperti sekarang ini. Mari kita juga berdoa untuk keperluan tenaga hamba Tuhan yang muda, yang mau melayani tempat kita, yang bisa musik ya, untuk pemuda remaja, biarlah Tuhan yang mengirimkan bagi kita. Kita juga terus berdoa buat pelayanan kami, Boksu dan Semu, dan para majelis, biarlah semua boleh bergandengan tangan untuk mewujudkan program-program gereja kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami terus berdoa untuk program gereja kami bulan depan. Kami akan memperingati perayaan HUT kami Tuhan. Walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini tidak dirayakan seperti biasanya, tapi dalam rangka HUT gereja kami ini Tuhan, kami akan membagi sembako di sekitar masyarakat dekat gereja kami ini Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat juga boleh ambil bagian di dalamnya. Tuhan, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kondisi yang sulit, tetapi kami boleh bisa tetap menjalankan ibadah, tetap boleh menjalankan program-program. Oleh karena itu butuh tenaga, butuh dana. Tuhan, kami juga serahkan, macam-macam boleh ambil bagian, dan Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bapak, kami rindu juga tenaga hamba Tuhan yang diperlukan, tenaga yang masih muda untuk pelayanan remaja, pemuda, dan juga musik. Kami memerlukan tenaga musik bagi gereja kami. Biarlah anak-anak muda yang boleh ambil bagian seperti ya Stella, Rahel, dan juga yang masih muda lagi, mereka boleh ambil bagian, ikut terlibat dalam pelayanan musik. Mengingat Pak Prayit yang masih sakit, Tuhan yang menjamah dia, berikan semangat, berikan sukacita. Biarlah Tuhan yang memulihkan kembali kesehatannya. Terima kasih Bapak, mendengar doa kami. Biar program-program dalam apa yang Tuhan rencanakan bagi gereja kami, bagi majelis hamba Tuhan kami berdua, Boksu, biarlah Tuhan kami serahkan di dalam apapun. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal. Dengar doa kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing. Biarlah Tuhan tahu apa yang terbaik dalam pergumulan doa-doa kita. Kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit juga, yang udah usia lanjut. Saya ingat dalam beberapa waktu ini mama daripada Ki Uli kena stroke. Jadi dia harus merawat ya. Jadi jauh dari keluarganya, biarlah Tuhan yang menguatkan mamanya, menguatkan juga Ki Uli. Pak Prayit, biarlah Tuhan yang sembuhkan dia dalam kuat kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah tua, yang tidak bisa beraktivitas, biarlah mereka juga boleh tetap diingat oleh Tuhan dalam kondisi yang terbatas. Kami ingat Pak Prayit yang masih dalam pemulihan, jamah hati pikirannya, pulihkan dia tepat pada waktu dan kehendak-Mu Bapa. Pimpin juga mama daripada Ki Uli yang kena stroke, yang harus dia rawat sehingga dia juga berjauhan dengan Ko Anes dan anaknya. Kami juga serahkan, biarlah dia terus dikuatkan, mamanya terus mengalami semangat dan jamahan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, biarlah Bapak mengingat, Bapak melihat dan turun tangan dan menjamah mereka dalam kondisi dan kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi. Terima kasih Bapak, dengar doa kami, dengar segala doa-doa yang kami panjatkan dalam pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Engkau tahu dan Engkau melihat
Engkau juga yang akan turun tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dengan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri doa kita. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Sekalian kita akan menutup. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang tahu setiap hal dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang rindu kami terus memiliki tujuan hidup yang benar. Dalam panggilan surgawi kami didapati tetap setia, tidak kendor. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam panggilan itu terus Tuhan. Kami mau setia, kami mau terus dalam panggilan yang Allah tetapkan. Kami hidup bersama-sama dengan maunya Tuhan, bukan kehendak kami ya Bapak. Biarlah kami juga akan mengakhiri ibadah kami dan kami terima berkat dari Allah sendiri. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menopang, menolong, menguatkan kami sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.